Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, ada 25 nabi yang wajib diketahui, yang namanya disebut dalam Al-Quran. Namun di dunia ini ada ratusan ribu nabi lainnya. Salah satunya adalah Nabi Daniel, atau disebut Nabi Daniel. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi ada 124.000 orang, dan di antara mereka ada yang menjadi rasul sebanyak 315 orang. Jumlah mereka sangat banyak. Perbedaan nabi dan rasul adalah kalau nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Salah satu di antara nabi-nabi Allah adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Untuk waktu tepatnya tidak diketahui secara pasti, namun beliau hidup di antara masa Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Nebukadnezar di negeri Babilonia. Ada kisah yang menarik tentang kehidupan Nabi Daniel di negeri Babilonia. Suatu hari, Raja Babilonia Nebukadnezar bermimpi melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dan ingin mengetahui arti dari mimpinya itu. Ia lalu mencari para penafsir mimpi di seluruh penjuru negeri. Namun, tidak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Kemudian ada orang yang memberitahu tentang seseorang yang bernama Daniel yang pandai menafsirkan mimpi. Dibawalah sang nabi ke hadapan raja. Kemudian, Nabi Daniel menafsirkan mimpi tersebut, bahwasanya patung itu adalah tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas artinya kerajaan Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan dengan kerajaan Persia yang diibaratkan dengan perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga dan kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban Nabi Daniel ini membuat sang raja puas. Ia kemudian diangkat menjadi penasihat kerajaan. Namun kecerdasan Nabi Daniel membuat perangkat kerajaan merasa iri dan dengki. Mereka pun membuat berbagai macam fitnah tentang Nabi Daniel. Mereka mempengaruhi raja agar mempercayai fitnah tersebut dan membenci penasihatnya. Makar mereka pun berhasil. Nabi Daniel dihukum oleh sang raja. Para pengawal kerajaan membuat lubang besar di dalam tanah. Lalu mereka memasukkan 2 ekor singa. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk memasukkan Nabi Daniel ke lubang tersebut. Singa-singa yang lapar itu mengaum seakan melihat mangsa. Setelah Nabi Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa tersebut, tiba-tiba 2 ekor singa itu terdiam dan menutup mulut mereka. Lalu singa-singa itu menjilati Nabi Daniel seperti hewan peliharaan yang bertemu dengan majikannya. Hewan buas itu menjadi sangat patuh pada sang Nabi. Allah lah yang memerintahkan kepada singa untuk tunduk kepada Nabi Daniel. Dan Allah pula yang mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan kepadanya. Setelah berhari-hari,
Nabi Daniel berada di lubang tersebut bersama 2 ekor singa, dan di sana tidak ada makanan ataupun minuman. Sang Nabi pun merasa sangat kelaparan dan kehausan. Allah lalu memberikan pertolongan kepada manusia pilihannya. Diutuslah Nabi Yeremia, nabi lain yang ada di Yerusalem. Nabi Yeremia diperintahkan untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Namun saat menerima perintah tersebut, Nabi Yeremia kebingungan. "Ya Tuhanku, saya ada di Yerusalem, yaitu di Palestina, sementara Daniel ada di Babel, yaitu Babilonia, sekarang Irak." Allah kemudian berfirman, "Lakukanlah yang aku perintahkan, akan kukirimkan sesuatu yang membawamu ke sana." Benarlah, sesuatu entah apa itu tidak disebutkan dalam riwayat. Ada makhluk yang membawa dengan cepat Nabi Yeremia dari Yerusalem ke Babilonia. Nabi Yeremia membawa makanan. Kemudian beliau pun menyapa dari atas lubang. Betapa terkejutnya Nabi Daniel melihat sosok Nabi Yeremia di atas lubang tersebut. "Siapakah itu?" tanya Nabi Daniel. "Saya Yeremia. Allah mengutusku untuk memberikan makanan dan minuman kepadamu." Keduanya pun bercakap-cakap dan mereka terus-menerus mengagungkan kuasa Allah. Nabi Daniel pun mengungkapkan rasa syukur yang tak terkira atas keajaiban yang ia terima. Ikhwatal iman rahimakumullah. Meskipun Al-Quran tidak menyebut nama Nabi Daniel, para sahabat Rasulullah pernah menemukan jasad sang Nabi. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika berjihad melawan bangsa Tustar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan, yaitu tempat penyimpanan harta. Dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu, tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel, dan Umar memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya. Para sahabat kemudian menyembunyikan kubur Nabi Daniel dengan menggali 13 kubur di siang hari, lalu menguburnya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kuburan beliau. Ahli sejarah sekaligus mufassir Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan kabar mengenai kapan masa hidupnya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa, dan Umar memerintahkan agar kubur sang Nabi disembunyikan agar orang-orang tidak menjadikan makamnya sebagai sesembahan dan sumber kesyirikan. Umar bin Khattab berkata, jasad ini adalah nabi di antara para nabi-nabi Allah. Api tidak akan membakar jasad nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Karena itulah hendaknya engkau dan seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali kalian berdua. Hingga kini makam Nabi Daniel masih menjadi rahasia. Sahabat Nabi tidak pernah mengungkapkan lokasinya kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab.